ini aku habis sholat isya. Jadi saya habis membaca komentar teman-teman. Itu kalau saya jelaskan untuk rinciannya mungkin kurang jelas ya teman-teman. Saya akan jelaskan di video. Dan masih ada yang komen bilang anaknya nyonya itu berapa, perempuan apa laki-laki. Udah sering saya jelaskan di vlog aku sebelumnya. Itu anaknya nyonya itu laki-laki semua, dua laki-laki semua ya teman-teman. Satu itu anak laki pertamanya itu ada di Cina. Ini saya ulang-ulang lagi, mungkin ada teman yang belum lihat vlog aku yang sebelumnya, makanya ini tanya. Jadi aku jelaskan lagi. Anaknya nyonya itu dua laki-laki semua, yang satu di Cina, yang satu di Hong Kong. Yang di Cina ini nomor satu itu tidak menikah dan tidak mau menikah sih katanya, tidak mau menikah ya teman-teman. Jadi nggak punya istri, nggak punya anak. Usianya sih udah lanjut usia sih, udah 50 lebih kalau dibilang. Jadi yang di Hong Kong ini menikah, ini adiknya, dan anaknya udah besar, mungkin ada 14 tahun. Laki-laki anaknya cuman satu. Jadi cucunya nyonya aku tuh cuman satu. Yang di Hong Kong ini adiknya gitu ya. Tapi ya masalah itunya ya sama aja sih, kurang perhatiannya sama ibunya ya sama aja, nggak beda jauh semuanya ya kayak gitu. Dan saya bacain komentarnya ya, dari teman-teman yang komentar di sini. Kalau saya jelaskan di komentar mungkin kurang paham, jadi saya jelaskan aja. Saya ada waktu, saya melihat komentar teman panjang sekali dan saya jelaskan di sini. Ya udah, ini ada yang komentar anaknya nenek laki-laki apa perempuan, berapa jumlah anaknya. Itu udah aku jelaskan tadi, anaknya laki-laki semua. Nomor satu tidak nikah, nomor dua nikah, udah punya anak. Jadi anaknya satu, nyonya aku punya cucu satu, jelas ya. Kirim saja pesan suara ibunya ke anaknya. Sudah teman-teman. Jadi ceritanya gini, suaranya nyonya aku nangis itu aku rekam dan voice kan ke anaknya. Setelah itu dia jawab, nanti aku akan telepon ibuku, bilang kayak gitu. Habis itu ditunggu-tunggu nggak telepon, selalu jawabnya kayak gitu teman-teman, nanti aku telepon ibuku. Tapi nggak ditelepon, cuman alasannya doang, mungkin sebagai menenangkan ibunya, biar ibunya tahu kalau ada jawabannya, tapi nggak pernah ditelepon. Dan kepada adiknya juga, sebelumnya juga adiknya itu, anaknya nyonya yang ada di Hong Kong juga pernah kayak gitu, nanti ditelepon pas nyonya aku pokoknya mendesak butuh minta jawabannya, tetap aja nanti aku telepon, tapi nggak ditelepon. Sampai aku udah berapa lama di sini tetap aja nggak ada kabar, cuman dijanjikan nanti ditelepon gitu aja. Nih. Oh, ini dari Mbak Aen 3486. Mbak, kalau memang anaknya nggak ada kabar sama sekali dalam waktu yang lama dan nggak satupun saudara yang bisa menghubungi juga, maka memang harus dikhawatirkan. Jadi gini ya teman-teman, anaknya itu ada kabar, bukan nggak ada kabar. Anaknya itu membalas ini sinar lampunya terang banget teman-teman. Anaknya itu membalas teman-teman, yaitu nanti aku telepon ibuku katanya, tapi nggak ditelepon. Nyonya aku tuh sadar dan nyonya tahu, tapi ya namanya orang tua ya teman-teman, apalagi pikirannya nyonya aku kacau gitu. Bukan nggak ada kabar, anaknya tuh ada kabar, kadang dibalas. Dan sekarang itu nyonya aku nggak bisa pakai nomor HP-nya nyonya lagi untuk menghubungi anaknya yang di Cina ini.
Karena apa? Karena diblokir sama anaknya. Nyonyaku, teman-teman tahu kan, mungkin kalau orang yang ngerti, teman-teman yang ngerti orang depresi itu seperti apa, mungkin akan memahami apa yang aku katakan ini. Mungkin nyonyaku itu depresi, teman-teman. Jadi di keadaan dia tidak sadar, dia itu melakukan apa yang pernah dia lakukan tuh nggak sadar gitu. Dan nyonyaku juga sekejap dengan lupa gitu ya. Jadi kan gini, nyonyaku pernah ngemarahin anaknya yang di Cina ini. Mungkin ya tahulah, sebagai orang tua dongkol, benci, kesal kayak gitu kan, campur aduk dengan perlakuan anaknya kayak gini. Jadi nyonya aku itu menumpahkan amarahnya. Nyonya marah-marah di WhatsApp, WeChat-nya anaknya, ngomongin anaknya segala macam yang ya kalau didengar ya sakit hati lah. Tapi nyonya itu tanpa sadar dia itu meluapkan, menumpahkan semua amarahnya itu. Jadi ngomong panjang banget kayak gitu kan. Anaknya cuman bilang, kamu jangan banyak omong, kata anaknya kayak gitu. Terus nyonya aku tetap aja sebanyak-banyaknya menumpahkan amarahnya, ngemarahin anaknya yang di Cina ini. Setelah itu apa? Diblokir sama anaknya yang di Cina ini. Jadi aku nasihatin nyonyaku, kamu sih udah aku bilangin jangan banyak omong, nanti anakmu nggak suka dengernya, biarin aja aku plong, katanya, kalau mau diterima atau enggak yang jelas isi hatiku tuh udah aku tumpahkan semua biar anakku denger. Jadi anaknya tuh udah ngeblokir kan. Nah jadi aku bilang sama nyonyaku, kamu udah nggak bisa ngehubungin anakmu lagi karena nomor kamu diblokir sama anakmu. Nah terus nyonyaku diam. Dan setelah itu teman-teman, dalam 4 hari apa 5 hari kemudian nyonya aku lupa. Padahal udah aku jelaskan kan, waktu itu kamu diblokir sama anakmu. 5 hari kemudian dia tuh antara nggak sadar, antara sadar kayak gitu. Kenapa nomornya anakku nggak bisa dihubungin, kenapa ini banyak sekali SMS ini, SMS apa. Nyonyaku kadang nggak sadar itu voice-nya. Nyonyaku ngomong sendiri, dia tuh nggak sadar teman-teman. Jadi kesabaran kita tuh harus luas menghadapi bos yang kayak gini ya, yang kita jaga ini. Kalau orang nggak sabaran mungkin nggak akan diladenin lah nyonyaku kayak gini. Tapi aku harus meluaskan kesabaran aku teman-teman menghadapi nyonyaku yang seperti ini. Dia nggak sadar teman-teman apa yang udah dia lakukan. Jadi anaknya itu sakit hati. Memang hubungan mereka ini kurang baik, ditambah nyonyaku menumpahkan amarahnya, diluapkan emosinya di SMS, ngemarahin anaknya, ya diblokir ya sama anaknya. Dan setelah itu nyonyaku udah nggak bisa ngehubungin anaknya. Kalau butuh sesuatu ya pakai HP aku. Nah kalau aku SMS langsung dibalas sama anaknya kayak, Pak ini ibumu nangis kangen kamu waktu itu. Kalau darurat pasti dibalas, iya nanti aku telepon gitu. Tapi ditunggu-tunggu nggak ditelepon teman-teman, cuman jawabannya doang kayak gitu. Nah jadi bukan anaknya nggak ada, anaknya itu ada, nyonyaku saja. Terus pernah nyonyaku berhalusinasi, ini tuh bukan anakku, ini tuh bukan suara anakku. Jadi nyonyaku tuh kayak, saya nggak paham, diantara dia tuh sadar dan tidak sadar mengada-ngada kalau bicara itu teman-teman. Jadi dibilangin nggak waras, itu namanya orang depresi ya, macam mirip-mirip orang nggak waras gitu. Soalnya pikun teman-teman, jadi kebanyakan, terlalu banyak masalah yang ada di pikirannya nyonyaku itu, jadi membuat dia kayak oleng gitu. Jadi kalau orang yang nggak bisa menilai itu kayak orang nggak waras gitulah. Tapi nyonya itu kan beban pikiran teman-teman. Harusnya nyonyaku tuh dipeluk anaknya, disayang anaknya, maka dia akan sembuh. Tapi kan ini malah kacau, mana bisa nyonyaku akan sembuh karena anaknya bukannya merangkul gitu ya teman-teman. Jadi bukan anaknya nggak ada, anaknya itu ada teman-teman, kadang dibalas. Nah kadang nyonyaku kan cuman mengada-ngada, dia itu namanya juga pikun. Nah dia kalau kadang sadar kadang enggak gitu ya. Kalau saya lanjutkan lagi ya komennya, kalau saran saya bicara ke keponakannya untuk menghubungi kedutaan di Cina. Aku pernah bilang sama keponakannya, Bu, si nenek bilang
kalau anaknya itu dipenjara orang, anaknya itu dipukul orang. Jadi nenek bilang kalau itu Pois, anaknya kan pernah Pois gitu, itu bukan anakku, anakku itu udah nggak ada di dunia. Terus apa namanya itu keponakannya jawab apa, gila katanya, ngebilangin nenek gila. Gak usah didengar dia itu katanya. Anaknya itu bilangin sama, kalau keponakannya kan nggak mau ngomong sama nenek, bilangin sama nenek anaknya itu baik-baik, anaknya itu kerja sibuk, nggak ada apa yang nggak ada waktu untuk ngehubungin ibunya. Nyonya ya nggak percaya kan kalau alasannya kayak gitu, cuman anaknya itu malas untuk bicara sama ibunya. Pokoknya mereka itu ada bilang bukan nggak ada ya, ada, cuman nggak mau komunikasi sama ibunya teman-teman. Terus apalagi nih ya, panjang ya, saya balas ya. Kalau saran saya bicara ke keponakan untuk menghubungi kedutaan di Cina tempat anaknya tinggal, buat surat laporan orang hilang aja. Jadi udah aku jawab ya, anaknya ada, bukan anaknya hilang teman-teman. Anaknya itu ada, cuman nggak mau komunikasi sama ibunya. Nggak apa-apa kok, karena kan memang nggak ada kabar, yang penting keluarga tahu keadaannya saja. Coba deh Mbak bicarakan ke keponakannya, takut memang anaknya juga kenapa-kenapa di sana, berpikir saja. Beda kalau si anak menjawab telepon tapi ketus, sadis, minta jangan diganggu. Oh iya teman-teman, sebelum kejadian sekarang ini, mereka berdua itu sering bentrok. Jadi anaknya bilang bilangin ibunya udah gila, nenekku bilang ngancam aku mau bunuh diri mati, ya udah kamu mati aja. Jadi ini aku jawab ya, anaknya itu ada, bukan gak ada ya teman-teman. Kasian banget, sangat rindu anaknya, kok bisa ada seperti ini. Nah jadi kalau saya balasin ya, mungkin kurang jelas lah, karena ya teman-teman, kalau komen itu sensitif banget di YouTube. Kalau dibalasin terlalu banyak atau detail, takutnya kena spam. Saya jawab pertanyaan teman-teman di sini aja ya teman-teman, mumpung aku ada waktu. Nggak apa-apa Nyonya makan durian secara habis, keluar dari RS karena pendarahan, khawatir deh. Nggak apa-apa ya teman-teman, semoga aja sebagai obat teman-teman, karena kayak ngidam gitu ya. Kalau nggak diturutin Nyonya ya gimana, saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya bukan anaknya. Kalau Nyonya punya sesuatu, yang penting jangan berlebihan gitu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, nggak pernah makan kok Nyonyaku, baru satu kali ini ya, selama aku di sini ngejaga dia baru satu kali itu kok. Ya nggak apa-apa, semoga itu sebagai obat gitu aja ya, karena aku nggak bisa ngelarang Nyonya. Pasti Nyonya aku marah sama aku kalau aku larang nggak boleh makan durian. Anaknya Nyonya itu yang di Cina ini, kata Nyonya aku sih bos ya, dia tuh jadi bos di sana. Cuman karena bisnisnya lagi jatuh, itu bener apa enggak, cuman alasan apa enggak aku nggak tahu ya. Kalau kata anaknya sih bisnisnya jadi lagi jatuh, makanya ibunya ditaruh di panti jompo gitu. Nah ini teman-teman, ada lagi saya menjawab komen teman-teman, Mbak gimana kok anak-anaknya tidak ada yang merawat, bagaimana dengan Mbak, digaji sama siapa, dan kenapa kok bisa ngambil ART dari Indo? Maaf ya, terima kasih. Nyonyaku itu orang berduit tadinya teman-teman, nyonyaku itu orang berada. Nyonyaku itu sudah tiga kali ngambil pembantu ya teman-teman. Jadi aku tuh yang nomor 3. Jadi pembantunya tuh finish semua. Pertama 2 tahun finish, terus pulang Indonesia karena nggak mau nambah, jadi Nyonya aku ngambil lagi. Kedua finish 4 tahun. Nah yang karena nggak mau nambah lagi juga, jadi ganti aku teman-teman. Jadi Nyonya aku udah 3 kali ngambil pembantu, nggak ada yang break kontrak, jadi semua finish gitu. Dan ini aku ketiganya. Dan apa namanya itu, masalah kontrak kerja yang berduit tadi kan, tadinya kan nenek gitu loh, nenek yang berduit. Tapi karena ya itu, karena rumahnya katanya Nyonyaku tuh, rumahnya Nyonyaku ini dijual. Tadinya rumahnya itu kan buat makannya bisa dikontrakin, karena rumahnya besar, separuh bisa ditunggu, separuh bisa dikontrakin buat makan katanya Nyonya. Tapi kenapa anaknya menjualnya? Dan awalnya kan mau dijanjikan
kehidupannya si ibunya akan dijamin oleh anaknya. Tapi kebalik sekarang, karena katanya sih duitnya dibuat bisnis, jadi bisnis nggak jalan, nyonyaku ditaruh di panti jompo karena anaknya udah nggak punya uang lagi. Tapi yang sebenarnya nyonyaku nggak minta makan sama anaknya, jadi nyonyaku tidak nyusahin anaknya duitnya, menurut ceritanya nyonyaku ya. Jadi karena rumahnya nyonya udah dijual, jadi kalau nyonya minta duit sama anaknya itu adalah duit ibunya gitu ya teman-teman. Nah itu ya udah saya jawab ya, semoga jelas dan paham. Ini yang terjadi di keluarganya nyonya aku gitu. Tadinya baik-baik saja karena nyonya itu dari kecil ya, memang nyonyaku ini, nenek ini nggak ngomong apa ya, nggak ngomong mengada-ngada, karena emang ada foto-fotonya. Jadi dulu tuh mereka punya mobil, dan dari segi nyonyaku makan aja kelihatan teman-teman beda dengan orang tadinya hidupnya susah. Kalau hidupnya tadinya susah itu apa aja dimakan. Ya sama kayak aku ini, kalau makanan kebuang itu sayang, kalau nyonyaku itu nggak sayang kebuang karena hidupnya itu selalu merasa enak, susahnya itu di masa tuanya. kalau aku kan hidupnya dari kecil emang susah, jadi kalau kebuang itu sayang teman-teman. Kalau nyonyaku nggak, hidupnya tadinya seneng, jadi di saat dia membayangkan panti jompo itu dia tidak, ya nggak selevel dengan dirinya, tiba-tiba dia itu turun drastis derajatnya gitu loh, gara-gara anaknya sih. Karena tahunya nyonyaku di masa tuanya akan bahagia, tapi karena dia terlalu percaya sama anaknya, harta warisannya itu udah habis, peninggalannya, anaknya nggak taunya kayak gini, mau menaruh ibunya di panti jompo dan tidak memperdulikan fisikis ibunya, bahwa ibunya nggak mau ditaruh di panti jompo, ibunya nggak kuat tinggal di panti jompo, ibunya nggak bisa nerima kenyataan tinggal di panti jompo, makanya kacau. Sedangkan anaknya bersikokoh mau naruh di panti jompo gitu ya teman-teman. Semoga paham ya. Nah, dan awalnya kan anaknya yang ngambil aku, tapi akhirnya karena nenek masih ada tabungan sisa. Dulu kan nenekku tuh udah mau masuk panti jompo, tapi nenek karena masih punya tabungan uang, jadi dia gagalkan panti jompo. Anaknya nggak ngasih duit, ngasih sih cuman sesekali doang, 2 kali, habis itu nggak ngasih, itu pun nggak mencukupi. Jadi nyonyaku, ibunya ini yang menutupin kekurangannya, karena nenek masih kerja main saham. Nenek main saham itu sehari kadang dia dapat 10.000, kadang 5.000. Kalau 5.000 sekitar 10 juta, kalau 10.000 sekitar 20 juta dalam satu hari teman-teman. Waktu nyonya masuk rumah sakit pendarahan kemarin, anusnya, nyonyaku ngomong ke saya bahwa nyonya dapat 5.000, cuman tidur kayak gitu di rumah sakit, dia dapat 5.000 sambil mainkan sahamnya. 5.000 itu 10 juta teman-teman. Tetapi nyanyaku ini kalau seandainya untuk mengandalkan apa namanya itu main sahamnya, kan nggak selalu bagus main sahamnya ini teman-teman. Jadi kalau nyonya nggak masuk panti jompo, nggak tahu kedepannya selalu bagus apa enggak. Karena kalau yang memang punya tabungan nyata di bank itu kan udah anteng, tapi kan ini lagi bekerja, ibaratnya kita mau usaha, kita nggak punya uang tabungan, kita cuma mengandalkan skill, belum tentu nasib kita selalu bagus kayak gitu ya teman-teman, paham kan? Jadi nyonya nggak punya uang tabungan karena uang tabungan nyonya udah habis dikuasai anaknya, dan nyonya cuma mengandalkan skill main saham untuk menutupi biaya hidup sementara ini karena anaknya udah nggak ngasih duit. Anaknya saya pengennya nenek itu ditaruh di panti jompo kayak gitu. Jadi sementara ini siapa yang bayar? Yang bayar ya nenek, tanda tangan ya nenek. Jadi bos aku tuh lah nyonya, makanya aku panggil nyonya, karena nenek suka dipanggil nyonya, karena dia memang bos, wajar dia dipanggil nyonya. Kerja keras nyonya untuk menghidupi dirinya, membayar aku, membayar kontrakan rumah. Jadi ya
nenek lah bos aku, jadi aku panggil nenek nyonya. Jelas ya teman-teman, yang bayar aku itu nenek. Di usianya 90 tahun lebih dia bisa berjuang sendiri, itu jarang loh. Memang nasibnya di masa tuanya kurang bagus ya, karena manusia ujiannya kayak tadinya kecil, masa kecilnya itu selalu bahagia kan. Ujiannya kadang kita di masa kecil menderita, di masa tua bahagia. Kalau nyonya aku ini masa kecil hingga dewasa dia itu selalu hidup berkecukupan, tetapi di masa sisa usianya malah menderita. Tapi karena nyonya aku itu udah terlalu hidup enak, jadi kayak ini tuh suatu nggak bisa menerima kenyataan ya teman-teman. Tinggal di panti jompo nyonya aku nggak siap, dia tidak bisa menerima kenyataan. Yang di Cina ini kata nyonya aku sih bos ya, dia tuh jadi bos di sana. Cuman karena bisnisnya lagi jatuh, itu bener apa enggak, cuman alasan apa enggak aku nggak tahu ya. Kalau kata anaknya sih bisnisnya jadi lagi jatuh, makanya ibunya ditaruh di panti jompo gitu ya. Udah itu ya teman-teman, intinya udah aku jawab. Anaknya laki-laki. Nanti kalau saya ulang-ulang ya nggak suka dengar saya ngomong berulang-ulang. Nah diulang-ulang aja kadang orang masih banyak tanya, apalagi nggak diulang-ulang. Oke ya teman-teman, sekian dulu, semoga paham. Jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.